Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin jama'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kembali bermajlis di tempat yang baik ini untuk sama-sama memurojaah, memahami tentang masalah atau permasalahan yang ada dalam agama yang mulia. Semoga kita semua Allah berikan kemudahan untuk terus mendalami seputar agama kita yang mulia. Amin. Jemaah rahimakumullah, waktu begitu cepat berlalu, hari demi hari itu berputar dan tidak terasa. Belum lama kita mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Hari ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan, bahkan setengah dari telah berlalu. Ia berlalu dengan berbagai macam kebaikannya, berlalu dengan berbagai macam keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima setiap amal ibadah yang kita kerjakan di tengah Ramadan ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk meningkatkan semangat kita di sisa Ramadan yang akan datang. Jemaah rahimakumullah, perlu sedikit kita merenung terkait dengan 15 hari yang telah berlalu di Ramadan kita. Apabila kita telah maksimal selama Ramadan atau setengah hari yang pertama, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita padanya dibuatkan di sekolah di atas kemaksimalan tersebut. Jika belum maksimal, maka masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki. Masih ada kesempatan di hadapan kita untuk meningkatkan apa yang kurang di setengah pertama Ramadan. Apalagi di Ramadan yang tersisa ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Di sana ada banyak keberkahan yang melebihi keberkahan di pertengahan yang pertama. Karena itu seorang muslim yang menginginkan kebaikan dirinya dan akhiratnya, maka hendaknya memperbaharui niatnya, memperbaharui tekadnya untuk menyambut setengah terakhir dari Ramadan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengisinya dengan baik. Jazakumullah, kenapa kita perlu meningkatkan semangat kita di sisa-sisa Ramadan yang akan datang ini? Karena memang kita yakin, kita tahu bahwa semakin berkurang Ramadan itu semakin tinggi keutamaan. Karena itu kata para ulama, jika Ramadan berkurang maka hendaknya semangat kita bertambah. Jangan sampai kita semangat di awal-awal, namun beriring dengan berkurangnya Ramadan, berlalunya Ramadan, semangat kita pun akan menurun. Tidak demikian. Idealnya seorang muslim di awal Ramadan semangat, semakin Ramadan berkurang, dia semakin semangat, dan puncaknya di 10 hari terakhir atau malam terakhir Ramadan. Karena kita meyakini ada keutamaan lebih yang Allah hadirkan di 10 terakhir Ramadan. Kita pernah sampaikan di pertemuan di bulan pertama tentang hadis Nabi SAW, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang merupakan bulan penuh keberkahan. Jadi Ramadan dari awal sampai akhir itu berkah. Hanya saja di bagian akhirnya keberkahannya lebih dahsyat, lebih berlimpah. Makanya seorang muslim
hendaknya dari sekarang mempersiapkan diri untuk menyambut 10 terakhir dari Ramadan. Bahkan biasa mendapat di hari ke-16, dan ini merupakan awal kita untuk semangat berlebih, tambah semangatnya untuk menggapai berbagai macam keberkahan. Dan insya Allah pada pagi hari kita akan sedikit menyelami tentang agungnya Lailatul Qadar. Dan saya kira jemaah sekalian sudah sangat memahami tentang apa itu Lailatul Qadar, apa keutamaannya, bagaimana cara meraihnya, seterusnya. Tapi kita insya Allah nanti kita ada belajar, karena mungkin sudah setahun yang lalu kita pernah belajar, kemudian ada yang lupa. Maka kita hari ini akan kita merojaah bersama untuk mengingat apa yang telah pernah kita ketahui. Jamaah rahmatullah, Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kata, Lailah dan Al-Qadr. Lailah artinya malam, Lailatul artinya malam. Al-Qadr ada 2 penafsiran yang disampaikan para ulama. Yang pertama, Al-Qadr bermakna takdir. Lailatul Qadar artinya malam Allah tetapkan takdir-takdirnya selama setahun yang akan ke depan. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua, Al-Qadar mana asyaraf, kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Ini secara makna kata dari Lailatul Qadar. Maka dalam bahasa kita sering disebut malam Lailatul Qadar. Padahal malamnya nggak boleh sebutin ya. Lailah bermakna malam. Sehingga kalau kita malam Lailatul, kita mengulang malam-malam Lailatul Qadar kita makan ya. Tidak mengapa itu bahasa kita, tidak masalah. Intinya bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, atau malam di mana Allah tetapkan takdir hamba selama setahun yang akan datang. Jadi Allah sampaikan Al-Quran, Allah tetapkan takdir hamba di malam itu untuk sesuatu yang akan datang. Tahun ini sampai siapa datang, siapa yang akan meninggal, siapa yang masih hidup, berapa rezekinya, dan juga banyak Allah catat di malam tersebut. Itu namanya takdir sanawi, takdir yang berlangsung selama beberapa. Ada makna yang kedua itu malam kemuliaan, karena memang di malam tersebut mengandung banyak kemuliaan, baik kemuliaan amalnya, kemuliaan para malaikat yang ikut malam tersebut, kemuliaan orang-orang yang mendapatinya, dan segala macam kemuliaan yang Allah hadirkan di malam tersebut sehingga disebut dengan Lailatul Qadar. Kita coba perhatikan beberapa keutamaan Lailatul Qadar, dan keutamaannya Allah sebutkan dalam satu surah yang bernama surah Al-Qadr. Saking mulianya malam ini Allah turunkan surah full menjelaskan tentang keagungan, keistimewaan malam tersebut. Yang pertama, malam tersebut malam diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam tersebut, malam kemuliaan. Malam tersebut Allah pilih sebagai waktu Allah turunkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa malam ini bukan malam yang biasa, karena Al-Quran yang merupakan firman Allah, firman yang termulia, yang agung, Allah pilihkan waktu turunnya di malam yang termulia, yaitu Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa malam ini bukan malam yang biasa. Ini satu utama yang pertama. Jadi Allah turunkan Al-Quran di malam kemuliaan tersebut. Yang kedua, Allah sifati di surah yang lain bahwa malam tersebut malam yang penuh berkah. Tadi dikatakan bahwa Ramadan berasal dari Allah akhir itu berkah. Tapi secara khusus Allah sebutkan di surah Al-Qur'an ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Dari malam tersebut malam yang mengandung banyak keberkahan, melebihi keberkahan di malam-malam lain.
Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, man qala khairan faqad qala. Orang yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari banyak kebaikan. Yang ketiga yang sekalian, bahwa malam kemuliaan ini keutamaannya lebih daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 atau 4 bulan. Kita bisa renungkan betapa agungnya karunia Allah ini untuk kita semua. Usia kita rata-rata mungkin jarang ya sampai 63 tahun. Ratanya 60 sampai 70 tahun. Tapi Allah kasih bonus setiap tahunnya. Dan semalam kita beribadah, beramal soleh itu seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Dan kata ulama, ini salah satu karunia Allah untuk umat Muhammad SAW. Umat Muhammad SAW kita semua ini memang usianya enggak sepanjang umat terdahulu. Umat terdahulu usianya ada ratusan, bahkan dari ribuan. Ya, Nabi Nuh aja di masa dakwahnya 950 tahun, masa dakwahnya saja. Ya, sehingga dengan usia yang panjang itu mereka bisa mencapai banyak kebaikan. Tapi kita, usia kita pendek. 60 sampai 70 tahun sedikit yang melampaui. Tapi untuk mengejar amal itu biar lebih maksimal banyak, Allah berikan hadirkan setiap tahunnya satu malam di mana orang yang beramal di malam tersebut seperti dia beramal 83 tahun lebih tanpa Lailatul Qadar. Ini sungguh kemuliaan yang sangat besar untuk kita semuanya. Maka sangat benar merugi sekali orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan itu untuk beramal soleh. Kita coba bayangkan jamaah sekalian, kalau misalnya malam tersebut hanya terdiri dari 10 jam. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6 lewat sedikit ya, 10. Anggap lewat jam 6. Jam 6 maghrib itu awal malam. Berakhirnya fajar jam berapa sekarang? Jam 4 berapa fajar? Itu berapa selisih jam malam itu? 9 jam? 10 jam? Biar mudah ngitung, 10 jam aja. Itu satu malam itu 10 jam. 10 jam itu beramal seperti 83 tahun 4 bulan. Berarti nilai per jamnya berapa? 1 jam orang beribadah itu sebenarnya dia beribadah 8 tahun lebih. 1 jam. Makanya ini jangan sampai kita remehkan. Kesempatan yang luar biasa, 1 jam kita fokus ibadah itu sama seperti 8 tahun lebih. Kalau kita maksimal full, sungguh luar biasa. Makanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ini harus menjadi target kita di sisa tahun ini. Jangan sampai kita terlewatkan untuk mendapatkan keberkahan malam yang sangat luar biasa ini. Siapa di antara kita yang mampu beribadah 83 tahun terus full ibadahnya? Jangan 83 atau 83, Masya Allah, sehari aja kita nggak betah full. Tapi subhanallah, Allah hadirkan seperti yang luar biasa itu, kita nggak semangat, kapan lagi mau semangat? Jadi kesempatan kita semakin semangat untuk menggapainya. Itu apa yang dibagian? Ya, kita 1 rakaat di malam tersebut, sudah kita 1 rakaat lama 83 tahun lebih. Kita berpikir, kita baca Quran, tentunya semua amal soleh seperti itu nilainya. Jadi jangan sampai kita meremehkan amal soleh di malam tersebut. Yang berikutnya Allah gambarkan bahwa para malaikat turun ke bumi, termasuk Jibril yang merupakan ketuanya para malaikat, semua turun ke bumi. Dan itu menunjukkan, mengisyaratkan akan banyaknya kebaikan dan rahmat Allah yang turun di malam tersebut. Di mana malaikat turun semua ke muka bumi sebagai bentuk kemuliaan akan malam tersebut. Dan ini merupakan satu keutamaan yang tidak terjadi kecuali malam tersebut. Yang berikutnya,
Allah berfirman, "Tanazzal malaikatu wa ruhu fiha min kulli amr." Yang berikutnya malam tersebut malam keselamatan. Selamat bisa bermakna orang-orang Allah selamatkan dari api neraka. Dan kita pernah di hadis bahwa setiap malamnya Allah punya hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari api neraka. Walillahi wa ta'ala nar wa likulli Allah memiliki hamba yang dibebaskan dari neraka, dan itu setiap malamnya. Dan itu bagian dari keselamatan yang turun di malam kedua ini. Juga bermakna salam kedamaian. Kedamaian, ketenangan yang turun ke hati seorang hamba yang beramal dan bersih, sehingga dia merasa ketenangan jiwa, kedamaian hati. Itu dia adalah efek atau dampak keberkahan malam kemudian itu. Juga bisa bermakna selamat dari berbagai macam keburukan, karena malam itu full semuanya mengandung kebaikan. Ini secara singkat tentang agungnya Lailatul Qadar. Seorang muslim yang ingin kebaikan untuk dirinya di dunia akhir, maka hendaknya diingat-ingat untuk menjadi motivasi agar bisa berusaha mempersiapkan diri untuk menggapainya semaksimal mungkin. Kemudian kapan Lailatul Qadar terjadi? Para ulama menyatakan bahwa malam kemudian itu terjadi di 10 malam terakhir Ramadan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW di awal-awal beliau beriktikaf di 10 malam pertama Ramadan. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam kemuliaan ini. Setelah 10 pertama selesai, Jibril datang, "Muhammad, apa yang kau cari masih belum depan?" Beliau lanjut ke 10 yang kedua. Selesai 10 yang kedua, Jibril datang mengatakan, "Muhammad, yang kau cari masih di depan." Maka dia pun iktikaf di 10 malam terakhir. Ini yang dibawa, akhirnya bahwa malam tersebut adanya di 10 malam yang terakhir. Di malam-malam ganjil itu lebih diharapkan. Karena itu kita perhatikan berapa Nabi Sallam beliau bersabda, "Iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan." Carilah malam kemuliaan itu di malam 10 terakhir Ramadan. Ini secara spesifik mengatakan cari di 10 malam terakhir. Para ulama ketika mengomentari hadis ini, seandainya Allah suruh cari atau Nabi suruh cari di selama sebulan, akan dicari. Atau bahkan dalam setahun ini sepanjang tahun itu ada satu malam belum berkapan, akan dicari. Kenapa? Saking mulianya malam tersebut. Apalagi ini sudah disempitkan, cuma 10 malam kali kita diminta untuk mencari. Kita perlu semangat juga untuk menggapainya. Sebulan mungkin kelamaan, capek, udah 10 hari. Udah gitu, Nabi ini lebih spesifik di malam-malam ganjil lebih diharapkan terjadi. 10 bulannya berat, udah malam ganjil itu fokus lebih banyak lagi. Boleh mengatakan, "Iltamis taharraw lailatul qadri fi al-witri min al-ashr awakhir min Ramadan." Carilah malam kemuliaan itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Sudah begitu detail Nabi sebutkan kapan peluang malam itu terjadi. Sehingga kita sekarang menyikapinya bagaimana? Apakah kita akan full 10 hari itu mencari setiap malamnya, atau hanya malam-malam ganjil saja? Makanya kata para ulama membagi, maksudnya ada berapa macam. Ada yang pertama, ini full 10 hari terakhir dia maksimalkan untuk ibadah, dan ini caranya Nabi SAW para sahabatnya orang taulan. Ada yang kedua, model orang itu hanya fokus di malam-malam ganjil saja.
21, 23, 25, 29. Ada yang ketiga, ini sebabnya lebih lemah lagi, hanya cari di 62 saja, karena tersebar informasi bahwa malam ganjil malam sehingga hanya fokus 57. Tahu malamnya udah lewat. Nah, kita sekarang coba bagaimana Nabi SAW menyikapi 10 malam terakhir. Bagaimana semangat beliau dan ketika datang 10 terakhir Ramadan. Apakah kita sudah beliau atau belum? Itu perhatikan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah mengatakan, "Idza kana idza dakhala al-ashr awakhir ahya layla wa yaqadha ahla wa shadda al-izar." Nabi SAW apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang. Itu kata para ulama, hiasan semangat beliau bertambah, atau menjauhi istrinya. Udah terakhir fokus ibadah. Ahya dan menghidupkan malam-malam dan ibadah. Yang mulai yang lain, wa ayqadha ahla, dan juga membangunkan keluarganya. Jadi keluarganya pun beliau ajak untuk bangun beribadah. Beliau tidak membatasi kebaikan itu dengan itu keluarga dia perhatikan. Aisyah mengatakan, "Kana yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha." Beliau SAW kata Aisyah bersungguh-sungguh berijtihad di 10 malam terakhir melebihi ijtihadnya kesungguhannya beliau di malam selain itu. 10 pertama beliau semangat, 10 kedua semangat, 10 ketiga tambah semangat. Ini siapa? Nabi SAW rasakannya begitu. Kalau kita 10 pertama semangat, 10 kedua masih semangat, 10 ketiga sudah mulai berkurang itu. Artinya selain mundur sebenarnya ya, kita sibuk ke pasar, sibuk mempersiapkan air segala macam. Justru 10 terakhir itu harus kita lebih tinggi lagi. Oke, kalau mungkin 10 pertama, 10 kedua kita agak kurang, 10 terakhir jangan sampai kurang. Ini kesempatan emas yang tidak boleh kita lewati begitu saja. Dan itu kita terang karena beliau begitu mengerti, memahami dan betapa dahsyatnya malam tersebut, beliau tambahkan semangat. Padahal beliau siapa? Seorang nabi, surganya sudah jelas, tertinggi. Kita buru-buru jelas surga juga ya, ngeri begitu. Tapi kenapa semangat sekarang luntur? Maka kita perlu cerdas ya iman kita untuk biar semangat di sisa Ramadan ini. Ini saya ulang. Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, dan kata para ulama sangat diharapkan itu di malam 27. Tapi tidak bisa dipastikan. Tidak ada yang bisa memastikan secara pasti kapan malam itu terjadi. Makanya kata para ulama, apakah malam tersebut itu tetap di malam yang sama di tiap tahunnya atau berpindah-pindah? Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan, Nabi pernah mengatakan, "Faman kana mutahaddihan falyatahaqqa fi sabil awakhir." Barang siapa yang ingin carinya mencari di malam yang ke-27. Itu adalah secara rinci begitu. Tapi ternyata dapat di yang bukan ada juga yang lainnya. Maka para ulama menggabungkan hadis yang ada ke suatu kesimpulan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Bari, mereka mengatakan bahwa malam tersebut berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin tahun kemarin bisa malam 23, tahun sekarang bisa malam 21, tahun depan bisa malam 25, tahun depan bisa malam 27, tidak tentu. Makanya kenapa itu dirahasiakan? Pastinya apa? Untuk membangkitkan semangat kita semua. Coba kalau sebenarnya sudah pasti malam 27 Lailatul Qadar, karena malam 21 semangat enggak?
semangat, cuma nggak semangat banget biasa 21, 22, 23, 27 bisa full begitu mulai engkang gitu ya luar biasa. Tapi sebenarnya Allah rahasiakan Nabi rahasiakan itu agar semangat umat manusia itu tetap full di 10 terakhir untuk mengejar satu malam yang dirahasiakan. Nah, insya Allah kita yakin kita akan berusaha maksimal untuk mendapatkan satu malam itu di 10 malam. Bukan di 30, di 10 malam untuk mendapatkan satu malam yang itu sangat berharga ketika. Bayangkan kita usia kita berapa tahun dan berapa banyak amal kita, Allah menjadikan itu malam itu dan keutamaan yang khair dan syar, kita nggak semangat, musuh sangat disayangkan. Jadi saya tegaskan bahwa malam kemudian itu terjadi di malam ganjil, tapi tidak tetap di malam yang sama di setiap tahun, tapi berpindah-pindah. Seperti kata Al-Qadhi mengatakan, Al-Qadhi mengatakan, setelah beliau menyebutkan khilaf ulama tentang kepastian malam itu kapan, beliau mengatakan wa arjahuha kullan, pendapat yang paling kuat dari sekian pendapat yang disebutkan fi witrin minal asyid awal, itu di malam ganjil di 10 malam terakhir, wa annaha tantaqilu kama yufham min ahadits hadzal bab, dan malam itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun yang selanjutnya sebagaimana dipahami dalam banyak hadis yang berbicara tentang malam kemuliaan ini. Poin yang kedua sekalian, apa amalan yang disyariatkan di malam kemuliaan ini? Yang pertama, qiyamul lail. Secara khusus saya menyebutkan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam kemuliaan itu dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah SWT, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Jadi amal yang terbaik yang kita lakukan di malam kemuliaan itu adalah memperbanyak sholat malam. Kalau misalnya kita tarawih biasa itu sudah rakaat plus witir, maka untuk 10 terakhir itu tambah lagi. Kalau masjid oke lah, masjid itu mengikuti umumnya orang, tidak ada yang lemas, ada yang, tapi di rumah kita menjadi kesempatan. Kalau itikaf perbanyak saja. Bisa sholat sambil baca mushaf. Kalau kita nggak hafal, apa? Usahakan panjang, beda ya, biar qiyamul lail itu berbeda dengan sebelumnya. Jadi qiyamul lail itu amal terbaik yang dilakukan di malam kemuliaan Lailatul Qadar. Surah Nas mengatakan qiyamul lail, maknanya sholat malam, tilawah Al-Quran dalam sholat. Ini perhatikan, ini penting kita ingat. Jadi tilawah Al-Quran itu bisa digabung dengan sholat. Artinya kita sholat sambil tilawah. Dalam arti bacaan itu panjang. Kalau biasa kita kesini mungkin bacanya trikul, ya. Trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kautsar, dan banyak dia. Nah, untuk permohonan kali ini, tambahan tarawihnya di rumah itu dia bolehnya baca lagi, baca Al-Baqarah, baca 29. Gimana caranya nggak hafal? Buka besar, di depan ada mejanya, ini ada sesangat lumayan dari alat yang untuk tahu besar, bisa buat baca, dibolehkan. Itu untuk menambah kualitas kita. Jadi soal itu nggak mesti harus hafalan, boleh kita baca dari mushaf, dan itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, Maula Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengimami dan dia baca dari mushaf. Jadi Pak Ulama mengatakan tidak mengapa orang yang tidak hafal dia boleh baca dari mushaf. Untuk apa? Untuk semangat. Bukan kalau kita sholatnya sholat pendek kira-kira ada bosan, ya. Udah sekali sholat pakai mushaf, baca yang tidak panjang. Ya, untuk mengisi 10 malam terakhir. Itu yang pertama, qiyamul lail, ya. Jadi qiyamul lail itu pesan anak untuk anak pribadi sekalian, tambah lagi di rumah. Kalau musik sudah cukup sedangkan menyesuaikan namanya politik jamaah, udah kita semampu kita tambah lagi. Ya, jadi ini kata para ulama, membaca Al-Quran dalam sholat lebih utama dari
sholat. Ini 12. Antum dapat pahala baca Quran iya, pahala qiyamul itu punya. Ini double sekaligus. Ini kalau antum duduk ya kan, ini ada pahala tilawahnya. Ini kalau baca di sholat itu pahala double. Qiyamul dapat, pahalanya dapat. Subhanallah. Ya, nah kalau kita mampu lakukan itu. Walaupun sambil duduk. Sholat sunnah itu boleh sambil duduk di kursi atau di kursi lantai, nggak masalah. Dosa sunnah diperbolehkan. Ya, hanya saja pahalanya setengah. Kalau kita mampu berdiri tapi duduk, pahalanya setengah yang berdiri. Ya nggak masalah sebenarnya, daripada cara sama sekali, mending itu juga dapat pahala kalau setengah, tapi luar biasa itu di malam yang mulia. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa, terutama doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu in alimtu lailatul qadar ma aqulu fiha?" Jika saya mengetahui malam kemuliaan itu tiba, apa yang saya katakan? Nabi mengatakan, "Quli," katakan oleh Aisyah, "Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini harus dihafalkan, dan nanti setiap malam setelah itu dibaca berbanyak. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Memaafkan dan mencintai pemaafan, maka maafkan aku, ampuni aku. Ini doa yang luar biasa yang dianjurkan untuk dibaca di malam yang sangat mulia, karena ketika Allah maafkan dosa kita, maka itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Siapa yang terjadi tidak punya dosa, yang tidak punya salah? Ini kesempatan malam-malam yang insya Allah ke depan kita akan hadapi, insya Allah itu semua luar biasa. Maka berbanyak doa, apapun itu menyebut doa yang tadi saya sebutkan. Jadi doa itu mutlak umum, boleh apa saja, tapi jangan lupakan doa yang ini. Ya, doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak amal soleh secara umum. Tadi udah sholat yang mulia, mungkin dalamnya ada tilawahnya, selain sholat, banyak berdoa, dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa kita kerjakan, zikirnya, tasbihnya, tahlilnya, ya, punya istighfarnya, dan sebagainya. Kalau ada arti infaknya nggak masalah. Itu semua amal kebaikan di malam itu bermakna lebih besar dibandingkan namanya yang lain. Makanya kata firman Allah, khairnya besar itu mencakup semua amal soleh. Apapun amal soleh yang kita kerjakan itu nilainya seperti 83 bulan dari suatu kemuliaan. Nah, sehingga oleh Nabi SAW dianjurkan untuk iktikaf agar memaksimalkan 10 malam terakhir itu. Jadi iktikaf itu salah satu syariat atau sunnah sebagai sarana untuk menggapai Lailatul Qadar. Dan dalam beriktikaf pun targetnya itu apa? Untuk mendapatkan malam tersebut. Walaupun tidak disyaratkan. Jangan sampai nanti kalau mau dapat Qadar iktikaf, enggak mesti. Ya, iktikaf itu hanya satu sarana agar kita memfokuskan diri itu Allah sehingga lebih maksimal. Tapi kalau kita yang tidak bisa iktikaf, karena siangnya masih harus bekerja misalnya, ya, sehingga keluar, maka minimal malam itu usahakan sebisa mungkin. Nggak bisa di masjid, di rumah. Yang penting apa? Ibadah. Yang penting beramal di malam tersebut. Jangan sampai malam itu berlalu kita asyik lalai dengan dunia kita atau dengan tidur kita, dan kesempatan kurang tidur. Nabi SAW itu disebutkan ahya laila itu menghidupkan malam-malamnya. Ada yang mengatakan tidak tidur, nggak tidur sama sekali. Ada yang mengatakan sedikit tidur. Itu Nabi SAW. Telepon Nabi luar biasa. Maka kita tidak semangat, ya dengan Nabi, ya Nabi. Tapi kita berusaha untuk mencontohkan beliau. Pokoknya apa? Beliau orang yang mulia, yang sudah diampuni dosa, yang Nabi akan datang. Makanya begitu luar biasa. Harusnya kita yang banyak dosa,
Semangat gitu. Pokoknya itu bukan Nabi. Oh itu kan Nabi saja. Iya, kalau Nabi kita nggak bisa begitu. Ya nggak bisa mungkin ya, tapi kan usahanya ke sana. Ya, karena kita melihat kita banyak kekurangan. Jadi ini yang perlu dilakukan, iktikaf itu disenangkan, dianjurkan, tapi tidak wajib. Bagi kita yang tidak bisa iktikaf, maka saran anak tetap malam tersebut kalau misalnya di masjid, fokus di masjid. Kalau nggak bisa, kadang hal itu, maka di mana kita berada, ada yang orang yang kerja malam, atau dia santai masuk, jangan lupa zikir kepada Allah, baca Quran, istighfar. Itu dia ada amalnya dikerjakan. Jangan sampai duduk bengong dan itu malam itu berlalu saja tuh. Ini kesempatan emas yang tidak boleh kita abaikan. Jadi semua orang itu bisa berkesempatan untuk mendapatkan malam kemuliaan itu. Bagi yang etika maupun tidak etika. Hanya nanti bedanya pada yang tingkat kemaksimalan. Si fulan masya Allah dari isya sampai menjelang sahur dia full ibadah. Fulan ibadah sampai jam 10 tidur bangun sahur. Fulan jam 12 ya tidur sahur bangun. Fulan dari pada isya sampai subuh tidur. Allah Akbar. Begitu. Maka kita coba desain itu persiapkan 10 bulan kehidupan apa yang saya lakukan. Kalau ada hal-hal yang bisa ditunda, tunda dulu aja. Pokoknya 10 kali itu jangan sampai terganggu kalau bisa. Usahakan sesuatu yang bisa dikerjakan sekarang kita. Nanti kayaknya mengenai tentang ini perlu beli apa? Udah sekarang, belum itu kayak sekarang. Pokoknya sebenarnya itu semua kita fokus untuk mikir di mana malam itu bisa maksimal. Gak ada malam ke pasar. Malam itu ke pasar ngapain? Nyari persiapan naik di barang. Kemana aja? Udah itu sebelum bapak dan saya ya. Berilah biasa kebaikan rayanya kaum muslimin. Biasa kalau udah malam akhir itu udah menjelang Ramadan udah sibuk dengan kue-kuenya semacamnya. Kue itu mah ibu rumah juga orang para suami itu perhatikan ya sampai ibu itu asyik dengan mempersiapkan lebaran. Ini kesempatan. Jadi ke depan nggak ketemu lagi. Mungkin yang mudik juga tetap mudik pun di bis atau di pesawat, jika di mobil gunakan waktu sih mungkin. Ya sampai mobil juga ambil stop naik lewat mobil subhanallah. Lakukan namanya itu semuanya ibadah. Isi dengan berbagai macam ibadah karena ini kesempatan kita yang jadi kita tidak kembali yang ditanyakan. Ada yang jamin Pak, kita dapat ketemu lagi di Ramadan. Sekarang Ramadan Allah bertemu kita ini anugerah. Anugerah kedua ketika Allah memudahkan kita untuk memaksimalkan Ramadan. Anugerah yang ketiga ketika Allah memudahkan kita untuk mencapai Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Sebenarnya sangat agung. Dan kalau kita ingin renung-renung ya itu betulnya. Kalau kita setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, sejak kita balik sampai sekarang tiap tahunnya terdapat, itu bisa hitung berapa banyak sudah kebaikan yang kita kumpulkan. Tapi kalau kita nggak dapatkan itu, kan itu nggak menjamin juga kita dapat. Jadi kita hanya berusaha untuk merasakannya. Dan saya ulang kembali bahwa setiap orang pasti akan dilewati oleh Lailatul Qadar. Siapapun dia akan dilewati oleh Lailatul Qadar. Cuma bedanya sedang apa sih manusia itu ketika malam itu berlalu? Bermain, lalai, maksiat, taat, atau ini yang khawatir semua kita akan dilewati oleh Tuhan. Yang perlu kita khawatirkan, kita sedang apa intinya ketika begitu kita. Maka semoga Allah Ta'ala mudah kita untuk mendapatkannya. Dan banyak dalam Allah mudahkan hamba untuk mendapatkan yang qadar. Mudah-mudahan untuk beramal sesuai iman tersebut, dan karena itu semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sebagai tanda, ada nggak ciri-ciri malam tersebut itu hadir? Nabi sebutkan dalam sebuah hadis ada tanda setelah terjadi, ada tanda di malamnya sendiri. Tanda setelahnya itu di pagi hari, ini disebutkan dalam beberapa hadis di surah Al-Baqarah, dia mengatakan, "Akhbarana Rasulullah
annaha tatlu yawma idin la syu'alan, bahwa matahari di pagi harinya itu terbit dalam kondisi tidak terang cahayanya. Jadi warna agak merah putih itu tidak bersinar terang, tidak biasanya. Itu jadinya bahwa tadi malam itu apa fungsi ada tanda selain itu? Memberikan satu kabar gembira bagi yang tadi malam maksimal. Walaupun itu kita bisa pastikan, yang penyesalan bagi orang Allah ini udah matanya kayaknya betul semalam penyesalan. Tapi makanya saya katakan jangan sampai Anda kan sampai bilang pokoknya apa? Tiap malam 10 terakhir ibadah, nggak usah paginya dulu hari itu. Memang dulu kita di Yaman, saya masih ingat itu pagi kalau udah malam lagi itu pagi itu tidur itu udah itu sampai matahari terbit baru tidur. Udah apa? Memastikan semalam itu kadang-kadang terbuka, itu ramai itu. Dari itu baru tidur sampai jam 10. Nah itu nanti malamnya begadang, habis subuh suruh istirahat sampai jam 10 bangun persiapan turun lanjut lagi. Begitu saya melihat sudah di Yaman di gede ya begitu. Ya malamnya mereka begadang lawan yang gede, siangnya karena itu dalam libur Yaman itu di Arab itu sekolah libur Ramadan, Syawal, ada jadi 4 bulan berpanjang. Jadi itu nggak ada kerja, itu orang yang tergabung dia sudah full yang kerja tanpa pun libur semuanya, sehingga mereka kalau dikasih satu kita nggak bisa ya. Biasa kalau saya juga ini liburnya baru H-2 susah kebayang kalau tiap hari itu kita hari malam aja. Ini malah kita lakukan apa yang kita lakukan. Kalau di malam harinya disebutkan dalam sebuah riwayat di beberapa riwayat ada yang disebutkan bahwa malam itu malam yang tenang. Tapi kan kalau zaman kita kayak susah untuk mendeteksi ketenangan di malam itu. Ya, itu dengan suasana kita yang sangat berbeda dengan zaman terbuka. Ada yang disebutkan bahwa ya intinya nggak usah terlalu fokus dengan ciri-cirinya, tapi fokuslah kita pada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mudah kita semua untuk melakukan maksimal. Baik, demikian yang disampaikan. Mungkin ada yang bertanya buat yang menang, silakan seputar malam ini atau yang lain, silakan. Mau tanya soal yang sholat sambil tilawah. Itu kan kalau tilawah kita memperkeras suara. Kalau sholat sambil tilawah itu kan bagaimana sendirian, mana harus dikenakan atau bagaimana? Nah, untuk suara tilawah tidak soal itu kalau kita di rumah sendiri bisa bebas. Kalau kita lebih nyaman dengan suara sirih apa? Kalau kita baca misalnya tidak mengganggu orang lain, tidak ada orang yang tidur, kalau kita baca kebanyakan dulu maka bisa. Maka kalau itu aman, maka itu kembali mana yang lebih membuat kita khusyuk. Dan suara kita khusyuk, maka nggak apa, itu dibolehkan. Apalagi kalau malam itu, maka memang bapak itu dijalankan. Tapi dari kembali jika ada teman kita ada yang tidur dan yang sakit, jika terganggu maka disirkan. Tapi kalau maka kembali ke kita sendiri, mana yang membuat kita khusyuk maka itu bisa gunakan. Jadi bebas, tidak ada gangguannya. Allah Akbar. Terkait doa yang tadi disebutkan, memang secara hadis Aisyah bertanya doa ketika malam tersebut ada. Nabi mengajarkan Allahumma innaka afuwwun fa'fu anni. Secara nas memang ini doa di malam tersebut, tapi secara pengamalannya tidak ada larangan kita boleh baca kapanpun di sujud kita, di sholat. Sekarang pun kita nggak apa-apa, dan doa bisa makna umum, tidak harus di malam itu saja. Cuma untuk malam itu diutamakan itu jangan lewat, ya. Meskipun doa juga boleh dibaca di waktu-waktu yang lain. Contoh misalnya Nabi pernah mengajarkan umat,
Jangan lupa di akhir surat mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doakan Nabi Muhammad di akhir salat. Dia kata baca ini. Doa ini boleh kita baca juga di lain waktu. Doa kita normal biasa kata itu boleh. Jadi ya bukan bermakna itu harus diam saja, nggak boleh dibaca di waktu yang lain. Allah. Ada lagi? Cukup? Ada pertemuan ya. Jadi sebagai informasi juga semuanya, poinnya adalah bagaimana kita bisa maksimal di sisa Ramadan. Ya, jangan sampai kita semakin Ramadan dan di akhir semakin melemah semakin itu jangan terjadi. Kita berharap semua kita dengan kita mendapatkan tamat ilmu hari ini, kita semakin siap untuk mempersiapkan. Jadi persiapkan, bukan yang kejadian. Karena beda sekali orang yang melakukan persiapan untuk menyambut 10 terakhir dan tanpa persiapan. Dia kalau udah persiapan, dia akan perhatikan nanti 10 terakhirnya apa ada agenda yang bisa ditunda dulu, yang kira-kira sementara. Saya juga macam agar apa? Fokus. Nanti saya di mana? Pertama makanya dipersiapkan sama tadi maksimal. Tapi kalau kita nggak persiapan, ya kita akan biasa aja malam pertama, kedua sama kayak 22. Jadi diharapkan untuk semuanya, mari kita persiapkan untuk menyambut malam tersebut dengan persiapan yang maksimal agar Allah Taala berikan kesempatan untuk mendapatkan perbuatan Allah Alam. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.